Baik, untuk slide berikutnya berupa materi GMP dan SSOP. Jadi materi ini merupakan persyaratan dasar di unit pengolahan ikan. Nah, sebelumnya kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa halnya telah menyentuh di bidang aquacultur dan juga di bidang perikanan tangkap. Nah, saat ini kita lebih fokus ke pengolahan ikan. Nah, berikut regulasinya. Regulasi ini terdiri dari beberapa aturan di dalamnya. Yang pertama, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 Menteri Garing 2007 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Nah, yang kedua adalah CAC RCP1 strip 1969 strip REV4 yang fokus membahas tentang food hygiene. Nah, yang ketiga ini juga berkaitan dengan regulasi terkait dengan kebersihan atau kebersihan daripada makanan itu sendiri atau bahan makanan. Yang terakhir regulasi UE 853 garing 2004 lebih spesifik terhadap aturan kebersihan atau kebersihan untuk makanan yang berasal dari hewani. Lalu apa pengertian daripada GMP itu sendiri dan SSOP? Baik, di slide Anda bisa membaca dengan jelas bahwa GMP itu kepanjangan dari Good Manufacturing Practices, yang merupakan cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Jadi kalau di aquacultur ada dibilang CBIB ya. Nah, yang berikutnya SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedures adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UPI yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Lalu program kelayakan dasar seperti apa yang dibutuhkan? Nah, yang pertama itu adalah ketentuan mengenai kondisi lingkungan dan aktivitas operasi dasar. Yang kedua, diperlukan untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu, safe and wholesome. Yang ketiga, mencakup bahaya keamanan pangan, low risk, issue, maksud saya isu mutu atau ekonomis. Nah, yang berikutnya harus in place dan operasional penuh sebelum mengembangkan HACCP. Sebagai fondasi HACCP dan memudahkan HACCP berfungsi secara efektif. Berikutnya memastikan rencana HACCP lebih fokus dan kompak. Nah, HACCP ini sendiri merupakan suatu sertifikat yang dikeluarkan untuk menjamin keamanan pangan yang dikeluarkan oleh unit pengolahan itu sendiri. Nah, sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan biasanya membutuhkan yang namanya HACCP. Nah, HACCP itu sendiri mensyaratkan adanya SSOP. Berikutnya ada namanya Other Prescribed Program, ada program tertentu yang terkait dengan keamanan pangan. Berikutnya ada GMP. GMP di sini yang tadi saya jelaskan adalah Good Manufacturing practices atau proses dalam produksinya itu seperti apa, apakah sudah memenuhi syarat atau belum.
Nah, yang terakhir itu untuk mendapatkan HACCP tentunya ada premises and facility. Jadi premises itu adalah lokasi tempatnya di mana kegiatan tersebut dilakukan, sedangkan facilitiesnya adalah peralatannya yang digunakan saat melakukan kegiatan operasional. Nah, berikutnya adalah persyaratan awal premises. Nah, persyaratan awal premises dan facilities terdiri dari 3. Yang pertama lingkungan, yang kedua fasilitas, yang ketiga adalah bangunan. Nah, di lingkungan itu sendiri kita berbicara tentang misalnya lokasi usaha Anda atau pabrik Anda itu berada di mana. Misalnya, apakah bebas dari kegiatan di sekelilingnya, misalnya di sekitar pabrik atau usaha Anda itu terdapat pabrik lain atau industri lain. Lalu apakah ada perumahan penduduk di sekitar dari lokasi usaha yang kita tekuni. Nah, yang kedua itu yang berikutnya itu adalah bebas pengaruh kontaminasi udara, debu, bau, bahan kimia dan lain-lain. Nah, lokasi pabrik itu apakah dia bebas dari debu, bau ataupun bahan kimia. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Berikutnya bebas dari kontaminasi mikrobiologi, misalnya dari limbah. Dari limbah yang diberikan bisa berupa bakteri. Nah, jauh dari tempat penanganan limbah terutama bahan kimia berbahaya, serta kondisi lingkungan pemeliharaan dijaga untuk mencegah serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Lingkungan bersih dari rumput atau sampah untuk mengurangi area tinggalnya hewan-hewan pengganggu. Lalu lokasinya harus maksud saya adalah aksesnya harus di semen atau di aspal untuk mengurangi kemungkinan debu atau lumpur yang mungkin masuk ke dalam pabrik. Nah, berikutnya mempunyai drainase yang dapat mencegah akumulasi air yang dapat masuk ke dalam pabrik. Dan yang berikutnya dipasang pagar pembatas atau tembok. Ya, ini sebenarnya untuk mencegah hama serta keamanan, untuk menjaga keamanan dari pabrik. Nah, dan tentunya akan memudahkan kita dalam mengontrol akses masuk ke pabrik itu sendiri. Di dalam slide tersebut kalian disajikan berupa gambar. Apakah sudah sesuai dengan kondisi yang diminta dari persyaratan lingkungan, khususnya untuk persyaratan awal untuk premises dan facilities. Nah, di poin kedua berupa fasilitas atau prasarana, area UPI memadai untuk melakukan pekerjaan dalam kondisi saniter dan higienis. Yang kedua, konstruksi UPI dapat mencegah kontaminasi dari kotoran, kondensasi, jamur, dan lainnya. Kondisi tempat penanganan dan pengolahan dalam keadaan saniter dan higienis. Kondisi memadai untuk menyimpan, menangani, dan mengolah pada temperatur yang dipersyaratkan. Layout atau alur proses dapat mencegah kontaminasi dari area kotor ke area yang bersih. Kondisi lingkungan bersih dan selalu dijaga kebersihannya. Saluran pembuangan mengalir dari area bersih ke area kotor. Lalu fasilitas ataupun sarana yang dibutuhkan ada beberapa yang sempat dimunculkan di sini. Yang pertama fasilitas sanitasi, yang kedua sarana penyediaan atau pasokan air, yang ketiga sarana pembuangan limbah, baik itu padat, cair ataupun lainnya. Sarana cuci tangan atau toilet, sarana produksi yang cukup atau memadai, sarana penyimpanan
baik untuk stok, bahan baku ataupun pakan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tempat pembuatan es. Ya, ini ada kaitannya dengan penyimpanan. Yang ketiga adalah bangunan. Nah, bangunan ini sendiri tentunya kita berbicara tentang desain, konstruksi. Nah, konstruksi harus mampu mencegah kontaminasi dari luar, tidak mengakumulasi kotoran, debu, dan tanah, serta mudah dibersihkan. Nah, permukaan tidak horizontal, serta sudut internal tidak siku. Nah, apabila sudut internalnya, khususnya misalnya kolam misalnya, itu akan menyulitkan kita dalam proses pembersihan. Yang berikutnya, seluruh sambungan disil dan halus. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang desain. Berikutnya bahannya harus halus, kedap air atau tidak menyerap air, tidak berpori, mudah dibersihkan, kuat dan tidak beracun. Tidak beracun di sini artinya tidak mengkontaminasi bahan yang diolah itu sendiri, tidak memberikan tidak memberikan dampak negatif yang bisa menimbulkan bahaya bagi konsumer. Sebelumnya kita telah mendengarkan tentang desain dan bahan, lalu sekarang kita akan membahas tentang lantai dari bangunan tersebut. Jadi lantai ruangan yang digunakan untuk pekerjaan basah harus mempunyai kemiringan yang cukup, minimal 3 derajat. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menghindari adanya endapan air, sehingga bisa menghindari kecelakaan kerja akibat terjatuh, mungkin terpleset oleh karyawan. Kedua, terbuat dari bahan yang kedap air, tahan bahan kimia. Yang berikutnya, permukaannya halus dan rata, mudah dibersihkan. Yang berikutnya, pertemuan antar lantai dan dinding harus melengkung dan tidak membentuk sudut. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan kemudahan kita dalam membersihkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang dinding. Nah, dinding bagian dalam yang digunakan untuk pekerjaan basah harus digunakan dari bahan kedap air. Berikutnya, permukaannya rata dan halus serta berwarna terang. Bagian dinding sampai dengan ketinggian 1,5 meter dari lantai harus dibuat dari bahan khusus yang mudah dibersihkan, misalnya keramik ataupun porselen, dan pada bagian tersebut tidak boleh ditempatkan sesuatu yang dapat mengganggu operasi pembersihan. Baik, untuk bagian bangunan berikutnya kita akan berbicara tentang langit-langit. Jadi ruangan tempat pengolahan harus mempunyai langit-langit atau plafon yang tidak retak dan tidak bercelah, tidak terdapat tonjolan dan sambungan yang terbuka. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan keselamatan bagi para karyawan dan juga untuk menjaga kebersihan daripada mungkin kotoran yang ada di langit-langit jatuh ke produk olahan yang kita olah. Yang berikutnya adalah terbuat dari bahan yang kedap air, berwarna terang, permukaannya rata dan halus serta mudah dibersihkan. Tidak boleh ada pipa-pipa yang terlihat di atas tempat ikan diolah. Berikutnya, tinggi langit-langit minimal 3 meter. Berikut bagian bangunan berupa ventilasi. Nah, ventilasi ruangan pengolahan harus dilengkapi dengan cukup ventilasi yang bisa menjamin sirkulasi udara yang baik.
menghilangkan bau yang tidak diinginkan, serta dilengkapi dengan filter yang memungkinkan udara kering mengalir ke dalam untuk mencegah kondensasi. Adapun bagian bangunan berikutnya itu harus dilengkapi dengan penerangan. Semua permukaan tempat kerja dalam ruangan harus mendapatkan penerangan yang merata dengan intensitas minimal 20 foot candles. Yang berikutnya memberikan keamanan di area kerja dan memungkinkan inspeksi secara visual baik terhadap produk maupun bangunan atau ruangan, tidak menyilaukan dan tidak merubah warna produk. Lampu yang digunakan untuk penerangan harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah pecah sehingga aman. Yang terakhir, listrik, pasokan memadai listrik untuk penerangan dan mesin, serta tersedia generator apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman lampu oleh PLN. Bagian bangunan berikutnya yakni pintu dan jendela. Jadi pintu harus dibuat dari atau dilapisi bahan yang tahan karat, permukaannya halus dan rata, kedap air, serta mudah dibersihkan. Konstruksi pintu harus dirancang untuk dapat membuka dan menutup sendiri. Jendela harus dibuat sekecil mungkin dan tingginya dari lantai minimal 1 meter. Bahan yang digunakan harus tahan air, permukaannya harus halus dan rata serta mudah dibersihkan. Bagian bangunan berikutnya itu terkait dengan layout. Jadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, alur produk ataupun produk flow. Produk harus dapat mengalir secara efisien tanpa mengalami hambatan atau penundaan, maka risiko kontaminasi dapat dikurangi. Yang berikutnya, kontaminasi silang atau cross contamination. Bahan baku ke produk akhir, ruang yang kotor ke ruangan yang bersih, alat yang kotor ke alat yang bersih. Hal tersebut merupakan cara kontaminasi silang dapat terjadi. Pada layout juga kita harus mempertimbangkan atau membuat sekat-sekat atau ruangan terpisah. Jadi misalnya beberapa tahap pengolahan harus dipisah. Yang pertama, pengolahan dingin dengan pengolahan panas itu dipisah. Berikutnya pengolahan kering dengan pengolahan basah juga dipisah. Dan yang terakhir, pengasapan dengan ruangan pengolahan lainnya itu harus terpisah karena bisa terjadi kontaminasi silang. Next, ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan. Misalnya bahan bukan makanan harus disimpan jauh dari makanan. Bahan kimia dan bahan berbahaya harus disimpan dalam ruang khusus yang terkunci. Beberapa ruang penyimpanan memerlukan kondisi khusus, misalnya tempat penyimpanan es dan cold storage perlu atau memerlukan kontrol suhu. Yang terakhir, limbah harus disimpan jauh dari benda apapun. Di dalam bangunan tentunya ada peralatan, jadi peralatannya yang kita gunakan ini harus terdiri dari bahan yang tidak beracun, tahan karat, halus, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi, tahan pecah, tahan sobek, tidak berpori, tidak menularkan bau, warna ataupun flavor yang tidak diinginkan. Sebelumnya kita membahas tentang bahan dari peralatan yang kita gunakan, dan sekarang kita membahas tentang desain dari peralatan tersebut.
Yang pertama, hal-hal yang perlu dipertimbangkan yakni mudah dan efisien dibersihkan, sambungan halus dan tidak siku, peralatan besar didesain dan ditempatkan yang memudahkan untuk pencucian. Bila menggunakan roda harus dapat dikunci dan mudah dibuka, sesuai dengan tujuan penggunaan dan letaknya.